Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilan Bagus Prasetyo. Di video kali ini, saya akan menjawab seputar pertanyaan tentang Shopee dan Lazada, dan semoga saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang bertanya di kolom komentar. Nah, di sini ada beberapa orang yang bertanya tentang Shopee dan Lazada. Mungkin mereka masih baru main atau ya mungkin kebingungan, dan intinya mereka bertanya dan saya akan menjawabnya. Nah, pertanyaannya apa aja itu? Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu ada dari Wahyu Hidayat. Bang, upload video seputar voucher dong bang, saya suka khawatir. Contoh, saya buat promo voucher 2000 minimal belanja 50.000, lalu voucher 5000 minimal belanja 100.000. Nah, kalau pembeli belanja 100.000, apakah pembeli dapat kedua voucher tersebut 2000 dan 5000? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan, semoga detail ya menjelaskannya. Di sini saya ada contoh nih teman-teman ya. Ini contoh toko saya sendiri yang nggak pernah diurus. Nah, di sini saya membuat voucher toko. Kalau untuk membuat voucher toko teman-teman ya mungkin udah bisa ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan menjelaskan aja, ketika pembeli beli lebih dari 100.000 gitu ya, gampangannya ngomong, apakah mereka dapat 2000 dan 5000? Nah, jadi gini teman-teman. Misalnya di sini saya sudah membuat diskon 2000 minimal belanja 5000. Ini aturan 50 ya teman-teman, salah ini. Minimal belanja 50.000. Aduh. Dan di sini diskon 5.000 minimal belanja 100.000. Nah, untuk pertanyaannya si Mas Wahyu tadi ya, kalau ada customer yang beli dari lebih dari 100.000, apakah mereka akan dapat kedua voucher tersebut? Walaupun ini diklaim ya, ini diklaim juga, apakah si customer akan mendapatkan 2.000 dan 5.000? Itu tidak teman-teman. Si customer bakalan tetap dapat satu voucher. Ya, dia pasti yang dapat yang 5.000 dong ya. Nggak mungkin juga dia mau yang 2.000 karena dia belanja 100.000 seperti itu. Dia bakalan dapat satu voucher saja teman-teman, tidak dapat dua voucher. Kalau belanjanya 50.000 ya udah dia dapat diskon 2.000 gitu ya. Tapi kalau lebih dari 100.000 dia hanya dapat diskon yang paling tinggi aja nih, yang 5.000 ya. Nggak mungkin dong dia mau ngambil yang 2000 ini, pasti dia mau ngambilnya yang 5000 seperti ini. Nah, jadi itu adalah pertanyaan tentang voucher. Kalau teman-teman buat voucher mungkin sudah pada bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua. Masih dengan Mas Wahyu Hidayat. Ini kayaknya dia banyak banget nih tanya nih. Lazada nggak bisa jualan lewat HP dan daftar di HP ya bang? Nah, untuk Lazada sendiri sebenarnya itu untuk jualan di HP agak susah emang teman-teman. Tapi kalau untuk ngontrol ya, ngontrol seperti ada orderan masuk, bales chat dan lain-lain, itu bisa lewat HP ya. Nah, emang sih di Lazada ini kita harus butuh yang namanya laptop atau komputer. Kalau nggak ada laptop, kita itu bakalan kesusahan teman-teman. Apalagi waktu kita upload produk, itu rumit di Lazada itu. Ngupload produknya kalau nggak pakai laptop itu agak rumit. Dan daftar juga ya, daftar juga itu agak susah teman-teman. Pokoknya kalau di Lazada kamu harus sedia laptop gitu aja. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Wahyu Hidayat. Pas upload produk bisa langsung diskon nggak bang kayak di Shopee? Nah, untuk di Lazada sendiri keren nih, langsung bisa didiskon dia. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di sini ya. Ini di menu Lazada, menu ketika upload ya. Misalnya teman-teman waktu upload nih udah ngisi judul dan lain-lain, di sini mau ngasih harga. Misalnya itu harga produknya teman-teman 50.000. Terus mau didiskon nih. Misalnya ya dari 100.000. Nah, ini dikasih harga diskon nih di sini, di add ya atau ditambahkan. Di sini baru harga aslinya teman-teman nih. Harga produk aslinya 50.000. Nah, kita mulai mau tanggal berapa nih? Misalnya ini tanggal 9 ya. Tanggal 9 sampai bulan ya bulan 2021 aja, Desember deh.
sampai 31 Desember. Nah, jangan lupa waktunya ya. Ini bahasanya agak kotak-kotak ini. Ini artinya waktu teman-teman, yang ini waktu, yang ini oke gitu. Kalau teman-teman masih terjun mungkin agak bingung. Nah, ini aku setel di jam 22 gitu ya. Oke, dan dikonfirm saja. Nah, nanti ini ketika teman-teman sudah setting harga seperti ini ya, atau harga diskon seperti ini, nanti pas ketika teman-teman simpan dan tampilkan, maka produk teman-teman sudah langsung ada diskonnya. Nah, jika teman-teman ingin diskonnya lebih lama, ini tinggal dibuat aja nih sampai 2000 sekian ya. Aku biasanya sampai 2000 sekian gini, biar nggak capek gitu teman-teman ya, biar nggak capek ganti-ganti ada diskonnya habis gitu ya. Biasanya kalau diskonnya habis kan harganya normal lagi menjadi 100.000 seperti itu. Nah, jadi di Lazada ada fitur diskonnya. Nah, masih dengan Mas Wahyu Hidayat. Bang, logo COD dapat dari mana? Saya mau download di Google, khawatir melanggar. Nah, jadi untuk logo COD itu semua ya, atau rata-rata seller itu ngambilnya ya dari Google teman-teman. Jadi nggak melanggar kok. Kalau kamu ngambil dari Google, walaupun kamu ngambil dari Google, nanti kan masih ketimpa sama foto produk kamu. Jadi dia nggak melanggar sama sekali gitu. Aman kok. Nah, ada lagi pertanyaan dari Lily Handmade. Saya sudah pakai kata kunci dari hasil riset, tapi kenapa di pencarian produk saya tidak muncul ya? Nggak tahu kalau muncul paling bawah. Soalnya aku sudah scroll gak nemu produkku. Kira-kira kenapa ya kak? Oke teman-teman, ini pertanyaannya lumayan bagus ya. Mbak Lily Handmade ini sudah riset kata kunci, tetapi ketika dicari di pencarian produknya nggak ketemu, atau mungkin berada di paling bawah gitu ya, nggak kelihatan. Nah, ternyata teman-teman, di marketplace itu punya algoritma ya. Jadi nggak selamanya nih produk kita yang tadinya di atas itu bakalan di atas terus, itu nggak mungkin teman-teman ya. Nggak selamanya produk kita di atas terus. Mungkin besok atau 1 minggu ke depan itu bakalan turun. Turunnya produk kita itu kenapa sih mas? Kok bisa sampai nggak kelihatan gitu ketika dicari? Nah, mungkin ada beberapa faktor ya teman-teman yang saya tahu ya. Yang saya tahu yaitu dari review atau ulasannya atau orderannya. Ketika orderan teman-teman mulai rendah atau mulai anjlok, ya otomatis dong produk kita juga bakalan ke bawah ketimpa sama produk-produk kompetitor. Semakin banyak orderan kita atau semakin banyak juga ulasan kita, kemungkinan besar produk kita bakalan naik ke atas. Seperti itu. Nggak cuman orderan saja teman-teman, tetapi ada chat, ada like ya, hati itu kalau di Shopee, dan ada juga performa produk dari segi peningkatan trafficnya itu bagus tidak produk tersebut. Nah, itu mungkin ada beberapa indikator kenapa produk kita bisa nyungsep ke bawah gitu ya. Walaupun kita sudah riset kata kunci, kita sudah ngoyo nih riset kata kunci, tetapi ketika performa produk kita lagi jelek atau lagi nggak bagus, ya produk kita juga tetap bakalan turun teman-teman. Kalah dengan produknya kompetitor, walaupun kata kuncinya atau judulnya cuma asal-asalan, tetapi penjualan dia lebih banyak, ya produk dia yang pastinya lebih unggul, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga yang lumayan bagus dari Blaze Gaming gitu ya. Bang, kok fitur naikkan produk setelah 4 jam bisa dipakai lagi di produk yang sama? Apa kalau nggak dinaikin nggak bakalan muncul? Nah, jadi untuk naikkan produk di Shopee itu ya bisa 5 sekaligus ya, dalam waktu setiap 4 jam sekali bisa 5 sekaligus dinaikkan produknya. Dan itu pun bisa dilakukan terhadap produk yang sama. Saran saya, jika kamu ingin menaikkan produk di Shopee, carilah produk yang best seller ya, yang penjualannya paling banyak, yang trafficnya bagus. Naikkanlah produk tersebut setiap hari ya. Produk itu aja yang dinaikkan. Saya juga kalau naikkan cuman produk-produk itu aja. Nah, pertanyaannya, apa kalau nggak dinaikin nggak bakalan muncul? Jadi bukannya nggak muncul sih ya, tapi lebih ke untuk menyundulkan produk kita agar muncul ke halaman terbaru.
Nah, sebelumnya saya sudah pernah buat videonya teman-teman tentang fitur naikkan produk di Shopee. Itu munculnya di mana? Nah, di sana kamu bisa lihat lengkap banget videonya ya. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Blaze Gaming. Apa kalau nggak dinaikin nggak bakalan muncul? Jadi tetap muncul teman-teman. Walaupun kamu nggak naikin, kalau produk kamu mempunyai performa yang bagus, itu tetap bakalan muncul. Ya, karena fitur naikkan produk di Shopee itu cuman membantu aja sih. Sebenarnya nggak begitu ngaruh amat sih kalau menurut aku, tapi ya lumayan lah untuk naikkan produk itu bisa menyundul produk kita ke halaman terbaru ya. Karena di Shopee itu ada halaman terlaris, terkait, dan terbaru. Nah, nanti produk teman-teman bisa masuk ke halaman terbaru ya. Kalau produk teman-teman mempunyai performa yang baik. Nah, lagi-lagi performa produk seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Nurjana. Bang, mau tanya alamat gudang pakai alamat rumah sendiri gak apa-apa kan? Soalnya saya kan ngirim sendiri dan nyari barang sendiri. Nah, untuk Nurjana, jika kamu punya produk sendiri dan ngirim sendiri, itu alamatnya disetting aja ke alamat kamu ya. Karena kamu yang kirim produknya sendiri, bukan si supplier. Beda ya, supplier dan dropshipper ya. Kalau si Nurjana ini termasuk kategori supplier karena dia punya barang gitu ya. Atau mungkin dia reseller juga bisa jadi. Ya, intinya dia nyetok barang teman-teman. Kalau nyetok barang ya, kalau posisi kita nyetok barang, kita alamatnya harus disetting ke alamat rumah kita. Ya, apalagi di Lazada. Di Lazada itu biasanya dijemput teman-teman. Pakai ekspedisi Lazada ya, Lex Express itu. Nah, jadi harus pas dengan alamat kita. Jangan pakai alamatnya si supplier kalau kita punya produk sendiri. Nah, oke teman-teman, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga jawaban saya bisa membantu pertanyaan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan aja komentar di bawah. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Dan saya doakan juga semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang berkah, yang berlimpah. Dan semoga teman-teman semua dibanjiri orderannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ilen Bagus Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.